Halo teman-teman semua, kembali lagi vlog saya Takdar Ali Sabana. Sesuai janji saya sebelumnya, pada video ini saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai cara memilih karimun yang sehat buat teman-teman koleksi atau bagi teman-teman yang mau beli karimun kotak. Nah, ini tips dari saya cara memilih Suzuki Karimun kotak yang sehat biar PR-nya agak kurang seperti itu. Tipsnya adalah seperti ini. Ini adalah Suzuki Karimun kotak saya tahun 2003. Kondisinya seperti ini. Memang tidak terlalu sempurna, tapi bagi saya ini sudah cukup baik lah bagi saya. Saya akan sharing kepada teman-teman pengalaman saya beli mobil yang lumayan dewasa karena usianya sudah lebih dari 20 tahun. Yang pertama, teman-teman perlu pilih saat mencari karimun kotak adalah pastikan dulu mobil yang teman cari itu adalah karimun kotak. Yang pertama adalah kondisi interior. Jadi kondisi interior itu masih original. Nah, masih original. Walaupun dilapis jok kulit seperti ini tidak apa-apa, tidak jadi masalah asalkan masih ada kulit aslinya di dalam. Masih ada jok aslinya di dalam, itu tidak jadi masalah. Asalkan semua kondisinya masih utuh, lengkap, dan original. Tidak dicat, tidak dipretel-preteli. Nah, saat ke depan, teman-teman harus cek dulu nih, kondisi AC, apakah dingin. Karena salah satu permasalahan di Karimun itu adalah kondisi AC-nya yang kadang dingin, kadang tidak. Nah, seperti itu. Jadi kondisinya, jadi teman-teman harus cek dulu kondisi AC-nya benar-benar dingin. Terus selanjutnya adalah kondisi power steering, kondisi elektronik power steering. Karena mobil Karimun ini dia tidak pakai pompa power steering, dia pakainya adalah sistem EPS, Electronic Power Steering. Jadi teman-teman saat memilih Karimun, pastikan kondisi elektronik power steering itu berfungsi dengan normal. Cara ngeceknya, hidupin mesin, cek sensor EPS di sini. Ketika mesin hidup, EPS-nya apakah masih menyala atau tidak. Jika menyala, maka kondisi EPS-nya dipertanyakan. Dan setirnya apakah berat atau ringan. Jika ringan, berarti EPS-nya berfungsi dengan normal. Contohnya seperti ini. Ketika kontak on, EPS-nya itu hidup, yang ini. Ketika kita hidupin, nah EPS-nya mati dan setir ringan, ya. Nah, seperti itu. Itu salah satu cara ngecek EPS-nya bermasalah atau tidak. Nih ringan setirnya. Nih bagian door trim seperti ini itu harus masih lengkap, masih bagus, masih berfungsi dengan normal. Handle-handlenya, nah itu masih berfungsi dengan normal. Ininya masih rapi. Nah, usahakan ketika teman-teman nyari Karimun kotak itu bagian interiornya dulu dicek ya. Interiornya pastikan masih lengkap, rapi, dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah bagian karet-karet seperti ini, kuku macan belakang, karet-karet seperti ini. Nah, ini walaupun terlihat hanya seperti karet biasa, cuman harganya lumayan mahal dan hampir tidak ada yang jual. Nah, seperti ini. Pastikan karet-karet atasnya juga masih lengkap. Kuku macan depan ini masih lengkap, masih ada. Nah, ya teman-teman ya. Nah, itu pastikan semua karet-karet seperti ini, karet-karet kaca itu masih lengkap dan berfungsi dengan baik. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi interior, AC, EPS, dan yang kedua adalah bagian karet-karet. Nah, yang ketiga adalah bagian penampakan bodi. Nah, saya tidak mempermasalahkan apakah Karimun kotaknya itu sudah pernah dicat ulang atau masih cat original. Kalau masih cat original itu sangat jarang karena kondisinya sudah mobil tua. Pasti catnya busuk atau kumuh. Jadi pastikan saat teman-teman nyari Karimun itu kondisinya masih bagus, cat lapisnya juga masih bagus, cat ulangnya juga masih bagus dan rapi. Kondisi bumper belakang, bumper depan itu masih original. Nah,
Oh ya, yang paling penting juga karet-karet seperti ini. Nah, karet-karet seperti ini masih ada. Nah, itu ya, itu yang ketiga, bagian eksteriornya. Selanjutnya adalah bagian kaki-kaki. Bagian kaki-kaki memang agak susah mengecek bagian kaki-kaki teman-teman. Teman-teman harus cek test drive dulu unitnya. Apakah bunyi jeluduk-jeluduk atau bunyi krek-krek atau bagaimana. Jika ada bunyi seperti itu, silakan aja dinego unitnya. Selanjutnya adalah bagian mesin. Nah, pastikan bagian mesin ini kondisi mesin masih standar, masih sehat, tidak ada bunyi macam-macam. Saat digas suaranya masih enak, tarikannya masih kuat, modifikasi mesin tidak terlalu ekstrim. Nah, pastikan dulu seperti itu teman-teman ya. Baik itu masih pakai spare part standar atau sudah ganti, tidak jadi masalah. Yang penting kondisi mesin itu sehat. Nah, mungkin seperti itu aja tips dari saya cara memilih mobil Karimun kotak bagi teman-teman yang lagi mau nyari ya. Nah, jika teman-teman suka silahkan di like, dan jika teman-teman ingin mengetahui tentang Karimun di vlog-vlog saya selanjutnya silahkan di subscribe, di share, dan jika ada pertanyaan silahkan aja tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.